Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan selanjutnya. Selamat sore untuk semuanya. Kita membahas tentang ruang lingkup sejarah. Jadi setelah kita belajar yang kemarin tentang ilmiahnya sejarah, kita akan belajar ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup sejarah di modul kalian. Nanti baca sambil menyimak video ini, baca modulnya. Kalian akan membaca ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4 ya. Yang pertama, ruang lingkup sejarah itu ruang lingkup sejarah sebagai ini kita bilang sebagai peristiwa. Kemudian yang kedua, sejarah kita bilang sebagai kisah. Suaranya kurang gedenya. Yang ketiga, ini sejarah kita bilang sebagai ilmu atau IP. Dan yang terakhir, sejarah kita bilang sebagai seni. Nah, ruang lingkup sejarah dibagi menjadi 4. Sejarah sebagai peristiwa, sebagai kisah, sebagai ilmu pengetahuan, dan sebagai seni. Yang mendalami, yang kita dalami dari kemarin itu, yang kita bahas adalah sejarah sebagai ini. Karena kita sebagai orang yang belajar di dunia pendidikan pasti lebih condong ke ruang lingkup sejarah sebagai ilmu pengetahuan gitu. Kalau ini sejarah sebagai peristiwa, ini dibagi menjadi 2. Sejarah sebagai peristiwa ini, ruang lingkup yang satu, yang pertama ini memiliki 2 sifat. Yang pertama adalah unik, yang kedua adalah abadi. Tapi ini untuk ilmu pengetahuan saja, ini sama. Cuman kita nanti pembelajaran kedepannya kita akan berangkat dari sini, ruang lingkup sejarah yang berangkat dari sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Nanti dari sini kita akan belajar dan lebih mengetahui lagi materi sebelumnya. Nah, kita bahas yang satu-satu ya. Sejarah sebagai peristiwa. Ini bersifat unik dan abadi. Unik itu yang mungkin yang kita pahami, framing unik itu mungkin aneh atau apa, atau ya unik di mata kalian mungkin ya aneh. Dan ternyata unik di sini memiliki arti hanya satu-satunya dan satu kali terjadi. Nah, jadi sejarah sebagai peristiwa yang bersifat unik artinya sejarah yang berlandaskan peristiwa, atau sejarah itu peristiwa, atau yang dinamakan sejarah itu pasti unik atau satu kali terjadi dan tidak bisa diulang. Meskipun momentumnya bisa diulang, misalkan kejadian 17 Agustus 1945 itu kan momentumnya diulang, setiap tahun pasti dirayakan, itu diulang. Tetapi momentum yang aslinya menggembirakan yang aslinya hanya satu kali terjadi, yaitu yang tanggal 17 Agustus 1945. Yang selanjutnya adalah peringatannya. Kemudian abadi. Nah, abadi ini peristiwanya dikenang terus dari zaman ke zaman, dikenang. Misalkan tadi 17 Agustus satu kali terjadi tetapi dikenang selamanya. Itu adalah sejarah peristiwa. Jadi peristiwa-peristiwa yang
dikenang dan tidak dilupakan itu ya pasti bersifat abadi. Jadi seperti mata rantai sejarah itu diceritakan sepanjang itu dikatakan abadi. Kemudian sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah, jika kalian mengerti kemarin belajar tentang sejarah objektif dan subjektif, sejarah objektif yang kita ingat kembali ya, misalkan orang tua kita bercerita tentang masa kecilnya, itu objektif. Nah itu ternyata ruang lingkup, bagian dari ruang lingkup sejarah sebagai kisah, dikisahkan. Dulu mah gini, dulu mah gitu, berkisah. Nah itu ruang lingkup sejarah termasuk di bagian kisah. Kita loncat dulu dari sini. Yang terakhir adalah sejarah sebagai seni. Sebagai seni ini, jadi sejarawan sebelum menjadi sejarawan, dia harus menguasai seni-seni zaman dahulu. Jadi sebelum belajar sejarahnya, mereka harus belajar dan memahami bagaimana seni di zaman terdahulu. Misalkan, karena di dalam penelitian sejarah, selain memastikan waktu, bagaimana bentuk dan sejarahnya, seorang sejarawan harus memiliki imajinasi, intuiti, bagaimana keadaan dan kenapa sih kenapa sih terjadi seperti itu, ukiran-ukirannya gitu misalkan. Nah, ruang lingkup sejarah ini sebagai seni, ini contohnya yang mendalami atau yang meneliti tari-tari zaman dahulu, asal usulnya itu kan harus didalami oleh orang seni gitu. Kemudian candi, patung, ini berangkat dari seni memahat. Nah, ini orang-orang yang meneliti ini harus mendalami seni terlebih dahulu. Nah, itu berarti orang yang belajar sejarahnya masuk ke ruang lingkup sejarah sebagai seni. Begitu. Nah, yang terakhir, ini sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Ini bagian dari penulisan sejarah. Masih ingat kan yang kemarin dibagi menjadi 5 kan ya? Yang pertama adalah pemilihan topik, kita sebut dengan topik. Kemudian heuristik yang kita menjadi 2, heuristik primer dan sekunder. Kemudian setelah heuristik, banyak datanya diverifikasi. Kemudian setelah verifikasi interpretasi. Kemudian yang terakhir adalah historiografi. Nah, ini adalah sejarah sebagai ilmu pengetahuan. Harus melewati prosedur ini. Harus melewati pemilihan topiknya dulu, heuristik dulu, primer, sekunder, kemudian verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Nah, kelima elemen ini didukung oleh semua ruang lingkup yang kita pelajari tadi. Yang peristiwa, yang unik abadi, kemudian sebagai kisah, sebagai seni. Semuanya didukung oleh ketiga. Pemilihan topik ini dipengaruhi oleh kebutuhan masa kini, kemudian menentukannya berdasarkan apa. Misalkan seni didukung oleh ini, peristiwa tentunya peristiwa didukung oleh ini, ada kisahnya pasti didukung oleh ini. Kemudian heuristik, tentunya pemilihan heuristik pengumpulan data, mau primer atau sekunder, tentunya harus membutuhkan unsur-unsur sebagai peristiwa, kisah, dan seni. Kemudian interpretasi, penelitian juga sama, harus didukung dengan ini. Kemudian historiografi, karena kita levelnya adalah pembelajaran sejarah, itu levelnya hanya menulis dan membaca, berarti historiografi ini, bentuk tulisan ini
sangat kita butuhkan. Salah satunya yang mendasar adalah bagaimana kita belajar dengan sejarah dengan bacaan tulisan itu kan jenuh. Ya, bagaimana ini berarti tugas sejarawan bagaimana menulis sesuatunya empiris, ilmiah tetapi menarik. Nah, ini dibutuhkan orang seni bagaimana menulis tulisan yang menarik dibaca. Nah, ini sebagai jadi seni menulis ini termasuk sejarah sebagai seni. Itulah ruang lingkup sejarah. Ada 4: sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, sejarah sebagai ilmu pengetahuan, dan kita ada di titik ini dan yang kita dalami adalah ini. Kemudian sejarah sebagai seni. Kalau kalian ingin menjadi sejarawan, kalian harus menguasai peristiwa-peristiwa atau mengetahui peristiwa-peristiwa, kisah-kisah, kemudian mendalami secara ilmu pengetahuan dan ilmiahnya. Kemudian kalian harus menjadi seorang seniman di dalam sejarah. Supaya sejarah itu menarik. Kalau sejarah sebagai seni, yang ditonjolkan adalah selain mengetahui bagaimana mengimajinasikan bagaimana orang-orang terdahulu memahat, tarian dan sebagainya, sejarah sebagai seni untuk masa kini adalah bagaimana kita menyajikan sejarah itu lebih menarik dibaca tentu. Gitu. Intinya seperti itu. Sekian materi kali ini. Soal ada pertanyaan dan tugas nanti di WA untuk kelas 10. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.